Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Asifa Rompas dengan NPM 2305 1060 1003. Jadi, di sini saya ingin mempresentasikan materi yang berdasarkan PPT Statistika yang berjudul Analisis dan Aplikasi Regresi Linier Berganda. Pada pendahuluan, dalam presentasi ini kita akan membahas analisis dan aplikasi dari regresi linier berganda dalam konteks penelitian statistik. Regresi linier berganda merupakan alat yang penting untuk memahami hubungan antara beberapa variabel independen dan satu variabel dependen. Hubungan regresi linier berganda dengan statistik sangat erat karena regresi linier berganda merupakan salah satu teknik statistik yang telah kita gunakan. Tujuannya itu untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen, lalu memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen, dan yang terakhir untuk mengidentifikasi variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependennya. Lalu, adanya definisi regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengukur dampak masing-masing variabel independennya. Seperti yang kita ketahui, dependen itu hubungan antara satu variabel dan independen dua atau lebih variabel. Lalu adanya asumsi regresi linier. Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi linier berganda, seperti linearitas, independensi, homoskedastisitas, dan normalitas. Memastikan asumsi ini penting untuk validitas model yang dibangun. Seperti linearitas yang berhubungan antara variabel dependen dan independen harus linier, bertujuan untuk memastikan model regresi dapat memprediksi nilai variabel dependen dengan akurat. Lalu adanya independensi, yaitu observasi harus independen dan tidak saling berpengaruh. Tujuannya untuk memastikan hasil regresi tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Lalu adanya homoskedastisitas, yaitu variansi residual harus konstan, bertujuan untuk memastikan model regresi akurat dan juga stabil. Lalu yang terakhir adanya normalitas, yaitu residual harus berdistribusi normal, yang bertujuan untuk memastikan hasil regresi akurat dan dapat juga diandalkan. Lalu adanya penggunaan dalam penelitian. Regresi linier berganda banyak digunakan dalam berbagai bidang penelitian seperti ekonomi, sosiologi, dan ilmu kesehatan. Metode ini membantu peneliti untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan yang lebih akurat. Alasan umumnya itu seperti kemampuan menganalisis beberapa variabel secara bersamaan, lalu kemampuan memprediksi hasil berdasarkan data historis, lalu kemampuan mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh, kemampuan untuk mengembangkan model yang lebih akurat dan reliabel, dan yang terakhir, kemampuan membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Jadi penggunaan dalam penelitian itu ada 3 dari bidang, dan alasan umumnya itu yang seperti saya jelaskan tadi. Lalu adanya interpretasi koefisien. Koefisien dalam regresi linier berganda
menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Interpretasi yang tepat dari koefisien ini sangat penting untuk memahami hubungan antar variabel. Seperti koefisien regresi itu terbagi menjadi dua, yaitu koefisien B, yaitu menunjukkan perubahan nilai variabel dependen Y ketika variabel independen X berubah satu satuan dengan mengontrol variabel independen lainnya. Lalu yang keduanya adanya koefisien B0 yang menunjukkan nilai intercept atau konstanta, yaitu nilai variabel dependen Y ketika semua variabel independen X bernilai 0. Jadi, dependen ini disimbolkan dengan Y dan independen ini disimbolkan dengan X. Lalu adanya uji signifikansi. Uji signifikansi seperti uji T dan uji F digunakan untuk menentukan apakah koefisien regresi signifikan secara statistik. Ini membantu dalam mengidentifikasi variabel yang berkontribusi signifikan terhadap variabel dependen. Uji T dan uji F ini pernah kita ketahui di praktikum statistik. Jadi, uji T ini bertujuan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara individu, dan uji F menguji signifikansi keseluruhan model regresi. Dalam uji T yang pertama tadi, interpretasinya itu jika H0 ditolak, maka koefisien regresi tersebut signifikan. Dan sedangkan pada uji F, interpretasinya itu jika H0 ditolak, maka model regresi secara keseluruhan itu signifikan. Lalu adanya model evaluasi. Model regresi linear berganda dievaluasi menggunakan R-square dan adjust R-square untuk menentukan seberapa baik model menjelaskan variasi dalam data. Nilai yang tinggi menunjukkan model yang baik. Fungsi R-square untuk mengukur seberapa baik model menjelaskan variansi data, menunjukkan proporsi variansi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen, dan nilai R tinggi menunjukkan model yang baik. Fungsi adjust R-square untuk mengoreksi keterbatasan R dengan mempertimbangkan jumlah variabel independen, lalu menyesuaikan R berdasarkan derajat kebebasan model. Yang terakhir, nilai adjust R yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik. Dia juga memiliki keterbatasan dan kelebihan. Seperti pada R-square, keterbatasannya itu tidak mempertimbangkan jumlah variabel independen. Bisa meningkatkan meskipun variabel independen tidak signifikan dan tidak menunjukkan kualitas model secara keseluruhan. Lalu pada adjust R-square memiliki kelebihan seperti menghindari inflasi R karena penambahan variabel independen, lalu memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kualitas model. Yang terakhir, membantu memilih model yang paling efektif. Lalu adanya kelebihan dan kekurangan. Regresi linear berganda memiliki kelebihan seperti kemudahan interpretasi dan fleksibilitas. Namun, ada juga kekurangan seperti kemungkinan multikolineritas dan asumsi yang harus dipenuhi. Kelebihannya itu seperti kemudahan interpretasi, yaitu koefisien regresi menunjukkan hubungan antara variabel. Fleksibilitasnya dapat menangani beberapa variabel independen. Lalu adanya kekurangan, yaitu seperti multikolineritas itu korelasi tinggi antara variabel independen, dan asumsi yang ketat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada linearitas, independensi, homoskedastisitas, dan juga normalitas.
Lalu adanya kesimpulan, regresi linear berganda merupakan alat yang sangat berguna dalam penelitian statistik. Dengan memahami dan menerapkan metode ini, peneliti dapat menganalisis dan lebih efektif dan menghasilkan temuan yang lebih valid. Jadi, cuman ini yang bisa saya sampaikan saat presentasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.